bukan laki-laki. Kau Terserah kan, tapi dia mau mengakui nggak? Itu. Tapi di podcast Pamela ini katanya dia punya anak di Medan. Bukan, itu adopsi, anak dari temennya yang perempuan. Bukan, itu bukan anak. Bagaimana dia melahirkan dari mana? Orang dia rahim nggak punya. Dia bukan mandul ya, tapi dia tidak punya rahim. Pengacara sukses, pengacara internasional. Banyak kasusku. Ini berlianku banyak sekali, rukoku ada ratusan. Ya. Berani nggak dia? Kalau dia laki-laki, ayo sebarkan aja. Berani nggak? Ada nggak? Karena itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Itu fitnah nggak ada. Ya jelas lah fitnah kalian gua. Itu fitnah nggak ada. Makanya tunjukkan aja ke kalian. Tunjukkan. Diserang bertubi-tubi dari berbagai arah, Nikita Mirzani malah asik menyunatkan pacar bulenya. Sunat, wajah tegang pacar bule Nikita Mirzani jadi sorotan netizen. Pertama kali dalam hidup aku, baru pertama dalam hidup aku, yang ngakunya pengacara ngelaporin aku ke polisi. Orang gila. Harusnya kita mengambil pengacara untuk mencari proses perlindungan diri. Di hari ini, alhamdulillah sunatnya berjalan dengan lancar. Tony lagi di rumah sakit, makanya nggak bisa temenin. Kekasih bule Nikita Mirzani, Antonio Dedola, membuat keputusan untuk menjadi mu'alaf. Setelahnya, Antonio Dedola juga menjalankan proses sunat. Kepada Nikita Mirzani, Antonio Dedola mengaku sunat adalah keinginannya sendiri. Nikita Mirzani juga tidak pernah menayangkan sang kekasih untuk melakukannya. Kalau Tony mendalami agama Islam itu bukan karena aku. Memang waktu itu dia tinggal di Jerman, lingkungannya banyak kan orang Islam. Cuman pas dia tinggal di rumah, kalau waktu itu kan 2 bulan sempat pesantren kan di Serang. Terus dia lihat teteh di rumah sholat, puasa Senin Kamis, aska ngaji, loli sholat, aska sholat. Jadi dia belajar sendiri. Pengacara kok ngelaporin orang ke polisi, orang gila ya. Terus ujung-ujungnya katanya gue kabur. Ngapain gue kabur? Gue kerja di luar negeri udah 18 tahun. Kemana aja hidup kau? Nah, untuk kenapa saya berani melaporkan dia, Nikita Mirzani, ya? Karena itu sudah keterlaluan memposting hoax dan pencemaran nama baik. Kayak doa-doa sholat dia belajar di Google, dia download aplikasi yang khusus buat bacaan-bacaan sholat, hafalan-hafalan pendek gitu. Jadi Tony masuk Islam tuh bukan karena mau menikahi Nikita, tapi memang dia kayaknya udah mantep mau masuk agama Islam itu karena sekelilingnya. Aku sengaja nggak mau nanggapin dia nikah. Aku bukan orang yang suka cari ribut. Ya. Kalau aku nggak mikirin izin tinggalku, kalau aku nggak mikirkan perjuangan aku tinggal di Eropa, kalau aku nggak mikirkan izin kontrak aku kerja di McDonald, kuladenin kau. Jangankan korla, kambing atau monyet pun kalau teriaknya KONTOL, saya laporin juga monyet sama kambingnya sekalian. Saya sembelih, ya kan? Namanya binatang ya, betul gak? Karena dia manusia, saya laporkan ke hukum, kan begitu. Kalau aku nggak mikir, 18 tahun aku berjuang di negeri Eropa ini untuk mempertahankan izin tinggalku, untuk ngedapatin izin tinggal yang lebih bagus, udah kuladenin kau. Ya? Nah, jadi teman-teman jangan salah sangka loh. Saya bukan membuka-buka aibnya Korla. Justru Korla ini yang terbuka. Buka-bukaan, baik bajunya juga kelihatannya. Pinggang segala macam, kemudian kalimat-kalimatnya itu loh. Jangan munafik. Jadi orang jangan munafik. Aku pernah jadi perempuan terseksi di acara ulang tahun kau sama Nirnyati. Ya, 2003, ingat nggak? Kalimat yang tidak membangun Pancasila, tapi yang membangun budaya cabul baru dari kalimat-kalimat kotor yang tidak pantas didengar oleh anak-anak maupun diucapkan dan ditiru oleh anak-anak. Saya bilang ini dalam pembicaraan ini, dalam kasus ini bukan masalah sependapat atau tidak sependapat, pro atau kontra.
dalam hal ini saya berdiri sendiri, walaupun oleh sebagian masyarakat menganggap ini sebagai hiburan, seorang yang populer karena jati diri apa adanya. Bagi saya ini jorok, bagi saya ini nggak sopan, bagi saya kalau mereka berpenampilan kayak begini, contohnya, nah, kayak begini kan, ya kan? Iya. Ini kan menurut saya kurang lah gitu. Ya ingat, kenapa kau nggak teriak pada saat itu? Hah? Kenapa kau teriak aku udah viral? Kenapa? Ngedombreng. Udah nggak laku. Iya. Nggak laku. Udah lama nggak diliput media. Iya. Ngedombreng. Nah, jadi kalau bicara latar belakang, Bunda Korla ini, ya sorry ya, saya panggil bukan Bunda lah, saya panggil Mamang, Mamang Korla. Karena menurut saya seorang bunda itu harus betul-betul Bunda Indonesia, Bunda Indonesia. Itu dengan kewanitaan, dengan penuh kesusilaan, tidak asusila, dan mengerti dengan norma keibuan dan bukan asal panggil bunda gitu. Iya. Dombreng apa hombreng? Jadi ya kalau bunda seorang wanita ya pasti dia punya kewanitaan yang menjunjung tinggi harkat martabat pribadian dia, terutama bangsa Indonesia. Nah, polemik viralnya Mang Korla ini secara pribadi mungkin menguntungkan buat dia dan keluarga, mengangkat harkat martabat dia dan keluarga. Kami memberi saran, kami menegur. Seiring dengan terangkatnya harkat martabat keluargamu dan dirimu, tolong juga angkat harkat martabat wanita Indonesia, bangsa Indonesia. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Pengangguran. Kalau pengacara itu kayak Bang Sandi. Baru pertama dalam hidup aku yang ngakunya pengacara ngelaporin aku ke polisi. Orang gila. Ya, karena memang bukan karena Nikita. Dia mau sendiri. Ungkap Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan kemarin. Saat menjalani sunat, Antonio Dedola ditemui dan ditemani oleh Nikita Mirzani. Wajah tegang Antonio Dedola juga terlihat jelas. Hal ini terlihat dalam Instagram yang diunggah oleh Nikita Mirzani. Kelihatan tegang banget ya, ungkap Nikita Mirzani seraya tertawa dalam TikTok miliknya. Kini kondisi kekasih Nikita Mirzani tersebut sudah pulih kembali. Alhamdulillah, Toninya sudah pulih, tapi dia sakit tenggorokannya karena dipakai alat bantu pernapasan dari selang. Jelas Nikita Mirzani. Kini Nikita Mirzani membiarkan kekasihnya pulih dahulu setelah menjalankan proses sunat tersebut. Jadi memang sekarang kalau ngomong agak sakit, jadi biarkan Tony istirahat dulu, terang Nikita Mirzani. Sebelum menjalani sunat, kekasih Nikita Mirzani ini sudah menjadi mu'alaf. Ia juga menjadi mu'alaf bukan karena Nikita Mirzani. Oh kan dia tidak sebut nama, memang. Tapi di situ, jadi buat pengalaman ya, gue pernah melaporkan orang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau kita datang, ya masalahnya apa, ini Pak buktinya, ini selesai, ya. Nanti menjadi tersangka atau tidak, naik sidik atau tidak, itu nanti urusannya. Tapi laporan diterima. Nah di Polda Metro Jaya agak sedikit berbeda, tapi tentunya keren. Kenapa? Di sana memang lebih sulit karena harus konseling dari pihak cyber dan lain-lain, ya. Jadi prosesnya panjang sekali. Saya memakan waktu seharian untuk itu karena akhirnya
Oke, akhirnya laporan dibuat berdasarkan rekomendasi dari cyber. Karena ini menyangkut budaya Indonesia. Kalau bicara, walaupun kamu di luar negeri berkarir, tapi di negeri ini harus Pancasilais, harus dengan norma-norma ketuhanan dan kemanusiaan, kesusilaan, kesopanan, kepatutan. Nah, kalau tidak patut, menurut kami, walaupun yang lain mengatakan itu satu hiburan, jangan salah, film aja orang bisa buat hiburan, tapi tetap dilarang. Dianggap satu perbuatan atau tontonan yang menyenangkan, tapi dilarang, ada undang-undang melarangnya. Oleh karena itu, marilah seiring dengan naik dan tingginya derajat harkat martabat seorang Mangkorla ini di Indonesia karena banyak fansnya, tolonglah diangkatkan nilai-nilai budaya Pancasila itu bersama seiringan. Boleh saja, kita nggak mempersoalkan dia itu laki atau perempuan. Ya. So, unsur pidananya pasti masuk. Karena laporan tersebut telah direkomendasikan oleh cyber team yang ada di Polda Metro Jaya. Walaupun prosesnya memang sangat panjang, penuh argumentasi ya. Tapi saya sampaikan kepada mereka bahwasannya saya adalah anak informatika juga. Ya, saya paham dan kenapa nomor itu disertakan menjadi yang paling keras ya. Karena adanya bukti masuk chat beribu chat yang menyatakan nomor ini disebar oleh Nikita Mirzani walaupun ujungnya ditutup. Tapi etika menutup itu adalah 3 digit di belakang. Ya, karena saya orang provider, saya tahu. Nah, begitu. Nah, kalau penutupan pengkaburan 1 angka di belakang itu berhasil, lantas kenapa orang bisa menchat saya dan menyerang get kontak saya dengan nama-nama yang tidak manusiawi? Tapi kalau dia sudah menjadi perempuan, berperilakulah sebagai perempuan yang perempuan. Jangan sampai perilaku ini menjadi tontonan, hiburan, dan bisa berdampak negatif. Banyaknya anak-anak yang ingin disunat juga menjadi perempuan dan menjadi terkenal, kan bisa saja. Ini kan menyangkut transgender. Oleh karena itu, kita meminta agar kita protes Menteri Pariwisata. Ini bukan Thailand, Pak. Ini bukan negara-negara yang bebas LGBT dan lain sebagainya. Ini Indonesia. Kapasitas menteri sebagai apa? Sebagai YouTuber. Karena kami melihat Menteri Pariwisata memanfaatkan akun pribadinya untuk mencari viral dan mencari, menurut saya, pansos. Sehingga dia lebih terkenal daripada pariwisata Indonesia. Ya. Apakah ada kerugian daripadanya? Pasti ada, karena saya punya bisnis. Ya. Saya punya rekan kerja. Karena saya wanita karir, bukan pengangguran, walaupun saya terlihat di sosial media. Sosial media dan influence ini bagian daripada pekerjaan saya. Apakah saya digaji? Tidak. Ya, untuk berita-berita yang beredar menyatakan ini itu, stop pembodohan masyarakat. Ya. Pasalnya kenapa cuman pasal 27 ayat 3, Junto 45 ayat 3? Memang itu dulu yang direkomendasikan oleh cyber. Tapi nanti akan ada pengembangan ketika penyidikan. Sehingga tidak bisa memilah, menaring apakah pantas mereka bertemu dengan Mama Mangkorla dengan cara-cara kalimat-kalimat menyebut alat kelamin dan menyebut alat kelamin laki maupun perempuan itu menurut saya tidak pantas. Harusnya disaring gitu. Karena membangun seni budaya tidak membangun seni budaya Indonesia. Hanya pribadi aja mendapat keuntungan. Buktinya untuk iklan pribadi gitu. Beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa ada pengembangan? Karena chat pribadi yang dilakukan oleh satu arah antara saya dan Fitri Salhuteru disebarkan oleh pihak ketiga yang bernama Nikita Mirzani. Ya, begitu.
Apa pembuktiannya kalau itu adalah chatting saya? Karena sama persis dengan chat yang ada di saya, di WhatsApp saya, dan itu sudah saya jadikan file di email. Percakapan tersebut yang menyatakan pasti itu adalah percakapan saya dan Fitri Salhuteru.